Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-raqaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi 'adadi kulli ma'lumin lak. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhaman malaikatil muqarrabin wa hifdzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mustami'in mustami'at, Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pada pertemuan kemarin kita membahas tentang sedekah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas satu hal yang kaprah, lumrah di tengah-tengah masyarakat. Ada istilah orang sakit yang itu bisa diobati dengan medis. Ada juga penyakit itu yang katanya medis tidak mampu, harus pakai alternatif, harus pakai bahasanya itu di luar medis. Apa itu pintar, apa itu bahasanya dukun, atau yang lebih dikenal dengan terapi atau alternatif lagi, dukun alternatif atau pengobatan alternatif. Yang itu semuanya adalah merupakan perwujudan daripada ikhtiar. Ya ayyuhalladzina amanu wabtaghu ilaihi wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, carilah olehmu wasilah atau perantara. Yang perlu kita ketahui di sini adalah ayat ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, carilah wasilah atau ikhtiar. Maka kalau dilihat daripada ayat ini, ternyata wasilah itu pun juga harus didasari dengan iman. Artinya boleh memakai wasilah yang tidak sampai merusak daripada keimanan.
ikhtiar, boleh-boleh saja, tapi harus didasari dengan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, carilah wasilah, perantara, ikhtiar. Sudah berobat ke dokter sana sini, bahasanya ada yang mengatakan belum jodoh, ada yang mengatakan tidak sembuh, ada juga yang mengatakan Allah belum mengizinkan sembuh, macam-macam. Dan itu semuanya sudah menjadi bahasa yang lumrah dan kaprah. Namun di sini ada hal yang mungkin menjadi perhatian bagi saya pribadi dan kita semua. Ada orang bertanya, kira-kira penyakit saya ini Pak, apakah penyakit yang asli dari penyakit atau diganggu oleh orang? Ini adalah hal yang sering terjadi. Sering terjadi sehingga mengakibatkan berbagai macam prasangka. Ada yang kalau saya tidak yakin sama sekali dengan yang namanya gangguan wong itu tidak yakin. Asa sakit rumah sakit itu. Rumah sakit. Ada yang demikian. Ada juga yang mengatakan keluarganya, akulah sudah bilang Pak Ustaz, ini bukan penyakit dokter. Coba berobat ke Curug situ. Nah, di sana ada wong tua. Ada macam-macam. Ya. Terus bagaimana yang demikian ini? Yang pertama adalah wa idza maridtu fa huwa yashfini. Ketika sakit maka Allah yang menyembuhkan. Ini pertama. Seseorang sakit itu bisa jadi dari cara makan yang tidak pas, cara istirahat yang tidak pas, pikiran, ya, baik secara pribadi, pikiran atau pikiran dikarenakan sebab-sebab yang lain. Dan masih banyak lagi sebab-sebab. Tapi ada juga yang memang penyakit itu disebabkan hasud, iri seseorang, hasudnya seseorang, itu ada. Kalau kata wong zaman-zaman dulu mengatakan, yang namanya petani itu musuhnya ya petani. Yang namanya pedagang itu ya musuhnya ya pedagang. Ya. Yang namanya wong sugih, musuhnya ya wong sugih. Kenapa? Karena ada hasud. Hasud itu tidak terima dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, atau disebabkan karena dendam. Jadi mungkin sampean semua ini pernah dengar, aku ndak maafkan dia, tinggal tunggu aku dulu apa dia dulu yang masuk kubur. Dendam. Nah ini semuanya tanpa disadari, hasud, iri, dengki, dendam. Ya. Ini hakikatnya adalah penyakit.
penyakit. Tapi tidak kati obatnya. Tidak ada sampai tanya di Arbundas itu, Pak dokter ada enggak pil atau sirup untuk menghilangkan penyakit dengki? Tidak ada. Tidak ada. Ya, jadi itu yang dikatakan sebab penyakit karena unsur pribadi. Akhirnya muncullah yang namanya hasud, dendam tadi itu didorong oleh nafsu, didorong oleh macam-macam tuh. Ya. Mulai dari mata ini buka, telinga dengar macam-macam berita. Ya. Jingok postingan umum iri, jingok video umum hasud dan lain sebagainya. Walhasil karena hasud sihir. Sihir. Ada tak sihir? Oh, sihir itu ada. Dari zaman dia, ya, zaman Nabi Sulaiman sampai zaman Prabowo, mungkin zaman berikutnya, yang namanya sihir itu tidak bisa hilang. Sihir. Tinggal jingok sihir. Apakah sihir itu yang kawin atau sihir yang apa jadi eksekutif, nah, yang 3 jam langsung masuk ringo-ringo, atau sihir yang berguyur habis, ngurus habis mati. Ini ada. Nah ini bagaimana ini? Akhirnya tanya Pak Ustaz, bagaimana cara membedakan penyakit ini medis atau penyakit gangguan ruh? Nah ini sulit Pak, tidak bisa diterangkan di sini. Itu diterangkannya harus kepada ahlinya. Nah, tapi yang kita bahas di sini ada penyakit itu ada yang datangnya memang unsur kesehatan yang kurang, ada juga gangguan daripada orang lain yang memakai daripada jin atau syaitan. Makanya muncullah plak alternatif ruqyah syar'i. Ya. Maka saya bisa di sini adalah yang pertama, wa idza maridtu fa huwa yashfi. Ketika sakit maka Allah yang menyembuhkan. Itu ya. Tuh. Maka boleh melalui siapa? Dokter. Monggo silakan, dan jadi masalah. Dukun. Wong pintar, wong ini. Kuncinya satu. Wa idza maridtu fa huwa yashfi. Bukan dukun itu, bukan alternatif, bukan dokter itu yang menyembuhkan, tapi Allah yang menyembuhkan. Boleh sampai nak pergi ke Patarpang, Batu Urip, nak pergi ke Megang Sakti, nak pergi ke Curug, Payang, nyari orang pintar-pintar, tidak jadi masalah. Yang penting yakin bahwasanya yang menyembuhkan bukan wawak itu, bukan nenek itu, bukan kembang itu, bukan ini, tapi Allah yang menyembuhkan. Oh kadang-kadang tidak diobati juga, kalau waktunya Allah menyembuhkan sembuh. Nah, jadi semuanya itu wasilah, tapi ingat ayat ini diawali dengan ya ayyuhalladzina. Jadi jangan sampai wasilah atau ikhtiar yang kamu cari itu merusak keyakinan kamu kepada sang penyembuh makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, terus bagaimana menyikapi kalau ada penyakit yang mungkin datangnya dari orang melalui jin dan setan? Nah, ini ada asbab, ada asbabun nuzul.
sebab-sebab turunnya surah Al-Falaq dengan An-Nas. Jangankan saya, sampai Nabi Muhammad itu aja masih tembus kena sihir, Pak. Itu Nabi Muhammad. Apalagi Pak Muhammad, Mbak Muhammad. Ya. Nabi masih kena sihir. Yang lebih aneh lagi, yang nyihir bukan orang Islam, wong Yahudi. Ini menunjukkan bahwasanya dari kerajaan Nabi Sulaiman, Taurat, Zabur, Injil, itu nyebar-nyebar mantra-mantra yang tidak dimasukkan di dalam kitab, dan itu turun-temurun. Ya, seorang labid, orang Yahudi ini nyihir Nabi memakai ikatan. Maka sampai jangan heran kalau ada orang bongkar rumah, tahu-tahu di pojok hubungan itu ada jarum diikat 7 ikat. Karena memang itu ada dasarnya. Tapi ilmu sihir tadi. Ilmu sihir. Maka sebab turunnya surah Al-Falaq dengan An-Nas dikarenakan Nabi kena sihir. Dan itu yang nunjuk tahu malaikat. Malaikat. Sehingga turunlah surah Al-Falaq dengan An-Nas. Setiap kali dibaca Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbil falaq, lepas ikatan satu. Min syarri ma khalaq, lepas ikatan yang kedua. Sampai selesai An-Nas 7 ikatan, lepas ya. Dan itu Pak, ikatan itu ditaruh di dalam sumur, ditimpa batu. Air yang jernih itu berubah menjadi coklat kemerahan. Itu dampak daripada sihir. Nah, jadi sampai jangan bingung-bingung dengan ceramah seperti itu lagi, mikir lagi. Oh, jangan-jangan aku kena sihir dulu, enggak usah. Cukup sampean bacakan, sampean ruqyah diri sampean sendiri dengan bacaan Al-Falaq. Ya. Berapa kali Pak Ustaz? Yo, semampu sampean. Ya. Ada yang mengatakan wong itu hati-hati, tidak kena di lanangnya, bininyo yang disihir. Tidak kena bininyo, anaknya yang disihir. Yang aneh lagi perut tidak kembung, kaki tidak apa-apa, tapi otak linglung, disihir. Jangan yang dengan serius jangan. Santai Pak ya. Mudah-mudahan semuanya diselamatkan dari ilmu-ilmu sihir. Amin ya rabbal. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Serius